dinding, dung, dan dinding, dung, Jadi berbisik itu adalah akronim atau singkatan dari kata pembelajaran berdiferensiasi berbasis TK. Jadi pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK atau TK. Praktik baik ini adalah merupakan inovasi pembelajaran digital. Jadi saya di sini akan memperlihatkan program inovasi pembelajaran atau media pembelajaran yang saya gunakan berbasis TK. Rekan-rekan guru sekalian, kalau melihat dua gambar yang di atas, kira-kira apa bayangan kita dari dua gambar tersebut? Apa yang kita pikirkan dari dua gambar yang tertera di layar ini? Aktivitas siswanya. Yang gambar yang mana? Pertama. Yang gambar pertama aktif, yang kedua? Ya, yang kedua pasif. Kira-kira dalam pembelajaran di kelas ini yang mana sebenarnya kita inginkan tercipta pada saat proses pembelajaran kita? Menyenangkan, aktif dan menyenangkan. Ya, tentunya kita semua menginginkan adalah aktif dan ya, pembelajaran kita bisa menyenangkan dan diterima dengan baik oleh siswa-siswa kita. Di sini saya mulai berpikir untuk membuat pembelajaran menarik dengan memanfaatkan teknologi itu. Kenapa tidak kita manfaatkan saja daripada teknologi itu digunakan saja sekedar bermain, biasanya bermain apa? Medsos itu TikTok atau bikin konten-konten di Facebook. Ada kan yang suka bikin konten seperti itu, termasuk saya sendiri. Ada baiknya jika kita gunakan saja untuk membuat konten yang bisa dijadikan media pembelajaran di kelas nanti. Sesuai dengan praktik baik yang saya lakukan ini, yaitu berbisik. Di sini saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK karena saya mengharapkan bisa mengatasi masalah saya yang terjadi di sekolah saya, khususnya di kelas, yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik saya. Kemudian hal yang melatar belakangi atau situasi yang melatar belakangi saya melaksanakan praktik baik berbisik ini, yaitu karena dengan melihat murid kurang aktif dan cepat bosan dalam pembelajaran meskipun materi yang disampaikan sudah sesuai dengan kurikulum. Untuk mengatasi masalah saya memanfaatkan TK teknologi yang ini untuk meningkatkan minat murid saya yang kurang aktif. Di sini setelah saya menghadapi situasi seperti itu, kemudian saya menganalisis situasi. Ternyata terkadang kita sebagian guru waktu kita kurang atau waktu kita tidak memungkinkan untuk mempelajari apa sih metode-metode pembelajaran yang bisa kita gunakan. Sama dengan pembelajaran diferensiasi, misalnya kita tidak tahu, biasa tidak memiliki waktu untuk mempelajari apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, sehingga pengetahuan kita belum mampu untuk memahami secara jelas apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pembelajaran kita berlangsung monoton. Setelah menganalisis situasi, saya mengambil solusi atau mencoba mengimplementasikan solusi pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK di kelas saya. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan yang saya temukan di dalam proses pembelajaran saya adalah karena saya menggunakan pembelajaran yang berbasis TIK, menggunakan media yang berbasis teknologi, kendala yang saya hadapi adalah keterbatasan fasilitas. Jadi itu yang utamanya. Anak-anak SD biasanya kalau disuruh bawa HP, kadang juga ada yang tidak dikasih sama orang tuanya, karena kita juga harus mengerti pikiran orang tua, pasti HP itu pasti hal-hal yang negatif bisa saja ditonton oleh anak. Kemudian kayak tadi yang dibilang Fitri, murid saya juga
heterogenity, maksudnya perbedaan pengetahuannya, perbedaan kemampuannya, sehingga pembelajaran yang harus kita lakukan itu harus juga variatif karena muridnya heterogen. Kemudian yang selanjutnya adalah kendala jaringan. Kalau sini bagus di jaringan tak? Ya, itu juga mau pakai mediatik, tapi jaringan lagi tidak mendukung. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan adalah saya memanfaatkan video pembelajaran. Pernah buat video pembelajaran? Pernah. Video pembelajaran itu sangat mendukung proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sangat bagus digunakan sebagai media pada saat kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya tanya dulu, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disesuaikan minat dan bakat anak. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Iksan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Iksan ya. Pak Iksan, Menyambung dari pertanyaan Pak Iksan, bahwa tadi dijelaskan mungkin diferensiasinya dari gaya belajarnya, kinestetik, audio, dan visual. Nah, ketika kita di kelas, dari murid kita tadi dengan 3 gaya belajar itu, nah bagaimana kita ini mengakomodir semua peserta didik kita? Maksudnya, kalau saya di sini cenderung mengelompokkan peserta didik saya berdasarkan tingkat pemahamannya, ada pemahaman tinggi, sedang, dan rendah. Nah, setelah itu tes awal, aku dapat hasilnya, oh yang ini tinggi, sedang, rendah. Saya bagi nih ke dalam kelompok. Nah, misalnya saya bagi ke dalam 4 kelompok dari 20 siswa, berarti 5 orang 1 kelompok. Saya bagi juga 2 kemungkinan cara membagi, bisa secara heterogen, bisa secara homogen. Kalau heterogen dicampur yang pintar, sedang dengan rendah. Kalau secara homogen dicampur sama-sama pintar, sama-sama sedang, sama-sama rendah. Tergantung apa kebutuhan tak ini sebagai guru, apa yang ingin dicapai pada pembelajaran tak. Jadi pelajarannya seperti ini nih Pak contohnya. Dan ini yang saya gunakan pada saat melaksanakan berbagi program praktik baik saya di sekolah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Putar sedikit nih. Ketemu lagi dengan Mas Nyanyi kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran privat dengan topik cahaya dan sifat-sifatnya. Adapun sasaran pada video kali ini adalah peserta didik kelas 5 jenjang sekolah dasar. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya dapat menyebutkan contoh penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya pada saat kita melakukan atau pada saat saya melakukan aksi nyata ini atau praktik baik ini di sekolah saya, yaitu adalah yang tadi Bapak Ibu guru sudah lakukan juga di kelasnya, yaitu tes awal. Di sini saya pakai kuisis. seperti muridnya Bu Hasma, ada yang tidak tahu membaca, masih ada yang bisa membaca. Nah, tadi di tes awal itu asesmen awal tidak harus dalam bentuk kertas, bisa dibuat dalam tidak harus selalu memakai kertas. Nah, seperti Bu Hasma, sebenarnya Bu Hasma itu karena dia bisa lihat sudah membimbing siswanya itu orang pasti berpendidikannya. Sebenarnya Bu Hasma sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa? Karena diferensiasi itu artinya berbeda, ada pengakuan berbeda setiap murid. Nah, diferensi dari bahasa Inggris ini berbeda. Nah, Bu Hasma sudah melakukan itu berarti sudah berdiferensiasi karena sudah membedakan perlakuannya yang sudah membaca dengan yang sudah pandai. Nah, untuk yang tidak bisa membaca, kita fokus saja membaca
akhirnya murid menjadi lebih aktif, antusias, dan termotivasi selama proses pembelajaran. Kesimpulan dari praktik baik berbisik ini adalah berbisik terbukti efektif dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi murid. Penggunaan media teknologi yang untuk pembelajaran bisa mencegah kejenuhan dan meningkatkan antusiasme belajar. Sebelum saya mengakhiri, kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi bisa cari referensi di PMM. Saya tadi referensi modul ajar, video, dan proses asesmen itu saya juga cari inspirasinya dari PMM, dari semua dari PMM itu. Saya cari modul ajar yang sesuai pembelajaran berdiferensiasi. Kalau cocok dengan pembelajaran kuliah nih, baru materinya berbeda, ini materi kuliah media itu sendiri. Jadi kita ini namanya inspirasi, bisa dicari inspirasi di PMM. Jadi itu saja manfaatkan PMM tak semua dari sini untuk inspirasi bagi guru-guru baik media, pembelajaran, ajar maupun